Shalom teman-teman dan semuanya. Apa kabar nih hari ini? Semoga di masa pandemi ini kalian masih tetap diberi kesehatan. Dan tidak terasa sudah 1 minggu nih kita lewati segala aktivitas walaupun di masa pandemi ini. Kini saatnya bersekutu dan memuliakan nama Tuhan di dalam persekutuan doa remaja dan pemuda ini. Sebelum kita memasuki persekutuan doa pada hari ini, marilah kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Percaya atau tidak, tapi hasil dari survei BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional bahwa perilaku remaja dipengaruhi oleh teman-teman sebayanya. Jadi perilaku buruk atau baik tergantung dari pengaruh yang disampaikan secara lisan maupun tulisan oleh teman seumuran kita. Tentu yang menjadi masalah ini menggelisahkan kita semua, termasuk khususnya para orang tua. Persoalannya adalah tidak bijak juga kalau orang tua menghalangi kita para remaja dan pemuda untuk bersosialisasi, ya kan? Terus gimana ya? Lantas apa yang harus kita lakukan sebagai remaja dan pemuda? Terus apa yang harus kita perbuat? Makin penasaran kan? Sebelum kita melanjutkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Mas Diki, mari terlebih dahulu kita nyanyikan Bapa yang Kekal. Terima darimu.
Halo rekan-rekan remaja dan pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus, apa kabarnya? Salam. Sehat semua ya? Sehat. Ya. Niko, sehat? Puji Tuhan. Jos, Mesya? Puji Tuhan saya. Wah, kelihatan ini dari tubuh kalian ya, sehat semua. Mas Diki juga ikut seneng ya. Ya, yang di luar kota apa kabarnya ya, teman-teman kita ya? Ada yang di Makassar, ya toh, teman-teman kita. Ada yang di Samarinda. Jakarta juga ada loh, walaupun pulang ke sini ini, tapi masih ada yang di Jakarta. Yang di Medan, yang di Surabaya ya. Mas Diki harap kalian semua yang di luar kota sehat-sehat semua. Ternyata tuh gereja kita lengkap ya, rekan-rekan pemudanya itu sampai luar kota, di kota mana-mana gitu ya. Kayak bis akap ya, tahu bis akap ya? Antar kota, antar provinsi itu ya. Tapi ya puji Tuhan lah, diparingi sehat semua. Ya, hari ini Mas Diki diberi tema oleh pengurus gitu ya, berani berkata tidak gitu ya. Wah, berani berkata tidak tentang apa ya? Kira-kira Niko pernah berkata tidak tentang apa ya Niko ya? Yang keras Bu. Tentang apa? Mesnya tentang apa sah? Tidak. Apa ya? Tentang dosa. Tidak suka makan pedas mungkin ya? Tidak suka dibohongi, atau mungkin tidak bisa jauh dari kamu. Iya, kamu. Ya biar lebih jelasnya nanti kita mau itu dulu ya. Kita mau buka dulu dalam doa. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu. Engkau boleh mempertemukan kami kembali dalam persekutuan remaja pemuda online GKJ BPM Tuhan. Kami undang Tuhan Engkau untuk hadir di tengah-tengah kami, agar kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan mendapatkan kekuatan dari apa yang akan anak-Mu sampaikan. Berkatilah anak-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar semua yang kami katakan semuanya hanya dari-Mu saja Tuhan, dan boleh menjadi berkat untuk kami semua di sini. Kami serahkan sepenuhnya dari awal hingga akhir acara ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya. Nah, kita mau baca Alkitab dulu, diambil dari Matius 25 ayat yang pertama sampai ke 13. Ya. Akan kita baca gitu ya. Kan kalian pastinya sering membaca gitu ya. Nanti Mesya ayat 1 sampai 5, Niko 6 sampai 10. Lihat Mas Deki yang 11 sampai 13 gitu ya. Ya, Mesya dulu. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang sombong. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebagai pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Ayat 11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah,
sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya, teman-teman semua, Mas Deki yakin bahwa teman-teman remaja dan pemuda semua sudah sering membaca perikop ini gitu ya, di mana perikop ini itu menggambarkan tentang perumpamaan tadi ya, judulnya 10 gadis yang sombong, yang bodoh, dan 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijak gitu ya, saat menyongsong mempelai laki-laki datang gitu ya. Nah, kira-kira nih, tahu nggak nama 5 gadis yang bodoh sama 5 gadis yang bijak tadi? Ya nggak tahu Bang, memang di Alkitab juga tidak dijelaskan gitu ya namanya ya. Di ayat tadi itu, di perikop tadi adalah peristiwa perkawinan dalam konteks di Palestina sana gitu ya, yang cukup unik gitu ya, bahkan untuk kultur di Indonesia gitu ya. Namun peristiwa itu tidak dibuat-buat gitu ya, itu sungguh terjadi ya toh. Sesuatu yang umum terjadi di sana, di daerah Palestina, bahkan hingga saat ini gitu ya. Kalau di sana itu perkawinan itu sangat penting gitu ya. Jadi seluruh warga itu menyambutnya, dari anak yang usianya 6 tahun hingga dewasa mungkin sampai 60 tahun itu diperbolehkan meninggalkan waktu belajar Taurat mereka gitu ya. Wah, nah itu terjadi di Indonesia ya do seneng ya. Ono keluargane punya gawe gitu ya. Ada keluarganya nikahan, wah prai semua, wah sekolah prai, kerjone prai, niko seneng ya kok ya, wah seneng banget ya, mesa apalagi ya, ya. Tapi itu sebetulnya tidak beda jauh sih dengan di Indonesia gitu ya. Mungkin kalau di suku lain, mungkin tidak di Jawa itu bahkan ada pernikahan yang sampai mungkin seminggu 3 hari 3 malam itu ada gitu ya. Mungkin di suku di luar Jawa, di Jawa pun kadang ada yang pesta sampai 7 hari 7 malam gitu ya. Hal unik di pesta perkawinan itu adalah tentang ketidakpastian waktu datangnya rombongan. Rombongan sang mempelai laki-laki itu datang ke mempelai perempuan itu tidak tahu kapan waktunya gitu ya. Ya, warga desa yang sudah mendapat tugas dari pihak mempelai perempuan ya harus siap membawakan lampu-lampu seperti di ayat tadi ya toh, dan mereka tidak boleh tidur, harus berjaga-jaga gitu. Dan siapapun yang terlambat tidak boleh masuk ke rumah mempelai perempuan saat mempelai laki-lakinya datang, dan mereka tidak dapat lagi mengikuti pesta perkawinan itu karena pintunya sudah ditutup rapat ya. Nah, itu kan aneh ya enggak? Belum ada rombongan nganten, kalau itu terjadi sekarang kok orang ngerti tekone kapan, enggak tahu datangnya kapan gitu. Lah tiwas tuan rumahnya wis masak gitu, wis masak-masak soto tengkleng ya. Gemblongnya mambu ya. Sudah nyewa gedungnya ternyata untuk 1 hari jebule tamunya rombongannya enggak datang, wah rugi. Tiwas minta tolong tetangganya untuk jaga parkir, tetangganya izin kerja, jebule rombongannya tidak datang pada hari itu, kan ngerepotke semua ya enggak. Nah, kisah inilah yang dipakai Tuhan Yesus untuk menggambarkan kedatangannya yang kedua kali gitu ya. Peristiwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini masih menjadi misteri hingga saat ini. Tidak semua orang bisa tahu gitu ya, kapan Tuhan Yesus datang sewaktu-waktu, seperti mempelai pengantin laki-laki tadi. Nah, mungkin Meisha dan Niko kan pernah mendengar gitu ya berita ya, ada di TV itu ya, ada paranormal yang mengatakan akan terjadi bencana gitu ya. Pernah mendengar ya? Meisha juga pernah ya, akan terjadi gempa bumi atau kejadian, atau mungkin akan terjadi kiamat gitu ya. Nah, bukti ini sampai hari H ya tidak terjadi gitu ya. Hoax gitu ya. Nah, kalau Mas Deki sekarang bilang
31 November nanti kira-kira mau ada bencana, kalian percaya enggak? Ya enggak usah percaya, November itu hanya sampai tanggal 30 kok. 31 November enggak ada. Ya, jangan percaya. Ya. Nah, karena itulah gitu ya. Kita harus selalu siap kapanpun Tuhan Yesus akan datang kembali ke tengah dunia ini. Jangan sampai kita terlena gitu ya, seenaknya sendiri gitu, tanpa ada persiapan gitu ya. Menjadi anak-anak Tuhan, kita harus mempersiapkan diri sewaktu-waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya ya. Agar kita diperbolehkan masuk di dalam pesta perkawinan seperti di perikop tadi gitu. Nah, bagaimana caranya? Caranya tahu ya? Tahu caranya? Enggak tahu. Niko tahu. Ya, enggak apa-apa. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, ya kita harus menjadi pribadi yang berani tampil beda, ya toh. Di tengah-tengah dunia yang menurut Mas Deki sih ini sudah agak kacau, rusak gitu ya. Kita harus berani tampil beda gitu ya. Kita harus berani berkata tidak saat ada tawaran-tawaran yang menggiurkan gitu ya, yang akan membuat kita jatuh dalam dosa gitu ya. Contohnya ini hal kecil aja nih. Kira-kira Niko bisa memberi contoh enggak? Hal kecil apa ini? Contoh agar kita tidak berani berkata tidak untuk tawaran-tawaran yang menggiurkan. Tawaran-tawaran yang menggiurkan tuh kira-kira apa saja gitu menurut Niko? Oke, Mesya, tawaran yang menggiurkan. Dunia ini kan wah di zaman maju berkembang ini kan banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan ya. Kira-kira apa ya? Kayak dikasih contekan kah? Wah, cocok iya. Itu hal kecil ya. Dikasih contekan saat mau ujian gitu ya. Kita harus berani bilang tidak. Aku iso ngerjake kok. Ojo bilang tidak tapi ngintek-ngintek ya. Wah, tidak tapi gini boleh. Jangan sampai menyiapkan contekan gitu ya. Mungkin pengalamannya Mas Yusuf dan Mas Deki gitu ya. Di sepatu ya, contekannya neng sepatu, neng pulpen gitu. Apa mungkin neng setip ya. Neng setip ditulisi gitu ya. Dulu Mas Deki ingat itu dulu. Ini Mas Deki mengakui dosa ya. Waktu SMA itu di lab bahasa Inggris. Yang namanya lab itu kan pasti terkoneksi dengan pusat ya. Nah itu Mas Deki enggak tahu itu. Mikrofonnya itu di sini, powernya itu enggak Mas Deki matiin. Ada satu soal yang Mas Deki enggak bisa. Itu hanya satu soal loh ya. Mas Deki hanya satu soal. Soalnya 5. Minta tolong teman Mas Deki gitu ya. Tanpa sengaja itu Mas Deki bilang, Des, nomor 3 Des, nomor 3 Des. Ternyata powernya Mas Deki itu belum Mas Deki matiin. Otomatis Mas Deki ketahuan sama guru Mas Deki yang di depan tuh kan pasti layarnya kan ada yang gerak-gerak. Wah ini lab nomor berapa ini? Terus dibilang, Deki jangan menyontek gue. Dan Mas Deki ditertawakan itu satu kelas. Ya itu hal kecil ya. Jangan sampai buat teman-teman remaja pemuda jangan menyontek gitu ya. Kalian harus percaya diri bahwa kalian tuh bisa mengerjakan gitu ya. Ya mungkin contoh lain gitu ya. Sekarang kan dengan mudah mendapatkan internet gitu ya. Ya toh, semua punya Android ya. Tapi ada pulsanya ya. Ada pulsanya. Kalau tidak ada pulsanya aman gitu ya. Tapi kalau ada pulsanya paket internet kan waduh. Kita bisa buka, enggak usah buka ya. Iklan aja pasti berbau pornografi ya. Iya enggak? Betul enggak? Pasti berbau pornografi itu enggak usah kita pencet itu iklannya kadang muncul itu yang berbau pornografi. Lah, itu juga tantangan yang berat. Kita harus menjadi pribadi yang berani tampil beda. Tidak, aku tidak mau melihat. Aku tidak mau melihatnya gitu. Jangan seperti gini lagi ya. Tidak, tapi ngetik situ ya. Karena sekali teman-teman mencoba melihat, nanti itu akan menjadi kecanduan dan itu akan membawa dampak yang luar biasa untuk kalian gitu ya. Itu kalian nanti kayak candu gitu ya. Sekali jegur, wah ya wis dengan pornografi
akan ketagihan, kecanduan. Berani bilang tidak untuk pornografi gitu ya. Nah, contoh yang ketiga nih, Mas Deki nih. Biasanya ini untuk anak laki-laki. Anak laki-laki ya. Biasa game online gitu ya. Wah, game online. Waya ibadah online gitu. Dalam masa pandemi kan ya, kita tidak bisa bersekutu di gereja. Kita tidak bisa ketemu teman-teman, tidak bisa persekutuan. Ya, dikasih waktu seminggu sekali di hari Minggu untuk ibadah online. Di WA grupnya, yuk mabar yuk. Wah, biasanya mabar apa kok? Mobile Legend ya. Misha? Oh, enggak ya, oh ya. Mas Deki juga enggak. Mas Deki PS saja. Ya, Mobile Legend, Call of Duty, PUBG. PUBG itu apa ya? PUBG itu Mas Deki enggak tahu. Oh, perang-perangan. Ya, nah itu kita harus juga berani bilang tidak. Kalau enggak, aku mau ibadah dulu, baru nge-game-nya nanti gitu ya. Karena itu juga akan mengganggu kita gitu ya. Nah, atau mungkin saat diajak teman kita, biasanya ini anak STM gitu ya, anak STM ini gara-gara cewek diojo-ojoi, kancani aku ngeroyok cah kae ngono ya. Wah, dengan semangat ya. Kalau kita tidak berkata tidak bisa berkata tidak, iso loh kita manut gitu ya. Yuk serang. Wah, nyiapke gear ya. Wah, gear dibrendung, gear motor kayak sabuk diubeng-ubeng kayak. Wah, itu kan enggak baik gitu. Kita harus berani berkata tidak. Karena apa? Kalau seandainya itu tadi kita diajak teman kita ngeroyok, teman lain sekolah atau teman sekolah, itu jadinya apa? Kalau yang dikeroyok luka, melaporkan ke polisi, ya toh? Yang rugi siapa? Kita ditangkap polisi gitu ya. Masa depan hancur. Orang tua pasti sedih, menangis. Wah, anakku kok mlebu penjara gitu. Kasihan gitu ya. Kita harus berani berkata tidak gitu. Nah, buat teman-teman semua, remaja pemuda, hasil survei gitu ya yang dilakukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Kabupaten Semarang tahun 2016 menyebutkan gitu ya, bahwa 72% perilaku remaja dan pemuda dipengaruhi oleh teman-teman sebayanya gitu ya. Perilaku remaja tersebut akan buruk atau baik tergantung pada pengaruh yang disampaikan secara lisan maupun tulisan oleh teman-teman seumurannya. Gitu. Banyak berita toh, kalau kita tidak bisa membawa diri, diajak ke sana. Ada berita itu yang begal-begal itu ya, di Semarang itu juga banyak ya toh. Ternyata itu juga karena apa? Itu tadi dorongan buruk dari teman-temannya. Kalau dorongannya perilakunya baik ya akan menjadi orang yang baik. Kalau dorongannya tadi jelek ya akan menjadi orang yang buruk. Lah itu jangan. Kalau orang tua kita cerewet gitu, pasti orang tua kita cerewet ya. Dulu Mas Deki juga merasakan wah apa gitu dikandani terus ya. Itu karena mereka tuh sayang kita gitu ya. Mereka tidak mau terjadi apa-apa dengan kita gitu ya. Dulu pun Mas Deki juga seperti itu ya. Sekarang Mas Deki jadi bapak baru tahu, oh ternyata maksudnya bapak ibu itu dulu seperti ini toh ngandani aku, karena orang tua kita itu pernah muda gitu, punya pengalaman yang lebih gitu ya. Jadi saat mereka cerewet membilangi kita, itu manutlah itu karena demi kita semua. Nah, melalui kisah ini Mas Deki mengingatkan kembali untuk teman-teman remaja dan pemuda di GKJ-WPM ini untuk tetap taat kepada Tuhan Yesus kapanpun dan dalam kondisi apapun. Meskipun gitu ya, ada tawaran dan godaan yang kerap kali menggiurkan. Kita harus berani menjadi pribadi yang beda. Kita harus tegas menolak berkata tidak untuk hal-hal yang membuat kita jatuh dalam dosa. Ini semua demi kita mempersiapkan diri dan hidup yang baik dalam menyongsong tangan Tuhan Yesus yang kedua kali di tengah dunia ini. Amin.
Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sehingga kami Tuhan boleh bersama-sama belajar untuk mempersiapkan diri kami untuk menjadi pribadi anak-anak-Mu Tuhan yang lebih baik, berani tampil beda, berani berkata tidak untuk hal-hal yang menggiurkan yang akan menjatuhkan kami dalam dosa. Biarlah kami boleh menjaga diri kami sampai kedatangan-Mu Tuhan kedua kali di tengah-tengah dunia ini. Ampuni kami kalau terselip dosa dan kesalahan saat kami beribadah. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Para remaja dan pemuda didorong untuk berani berkata tidak, ataupun menolak apabila ada ajakan yang kurang tepat atau salah. Sangat penting juga membangun relasi yang baik antara orang tua dengan kita, para remaja dan pemuda. Di saat inilah kita membutuhkan orang tua yang mau banyak mendengar dan memahami isi hati kita. Haleluya. Mari kita tutup persekutuan pada hari ini dengan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan, maka jangan untuk disia-siakan. Sampai jumpa lagi di minggu depan dan Shalom. Shalom.